era yang terus berubah. Pertanyaan kita bukan hanya apa yang akan kita ajarkan, akan tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar mendalam dan bermakna, serta menghubungkan pembelajaran di kelas secara kontekstual dan dapat diaplikasikan di dalam keseharian murid. Saya, Indrayani SPD, salah satu guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Merbau, akan berbagi praktik baik pembelajaran mendalam dengan judul Belajar Mendalam dengan Bahar. Di kelas saya masih banyak murid yang sudah mengenal apa itu poster. Namun, mereka masih kesulitan dalam menyusun secara runtun gagasan dan pesan dalam membuat poster, serta mengaitkan dalam kehidupan mereka. Sebagian murid juga beranggapan bahwa pelajaran bahasa Indonesia hanyalah sebuah teori. Padahal peran bahasa Indonesia itu sangatlah penting untuk memahami realitas sosial dan budaya. Tantangan yang saya hadapi ialah bagaimana menjembatani teori dengan realitas sosial maupun budaya, serta mampu mengaitkan dengan lingkungan sekolah agar tercipta budaya memahami pesan dari poster yang dipajangkan. Pada materi pembelajaran membuat poster ini, saya menguatkan 3 dimensi profil lulusan, yaitu penalaran kritis, kreativitas, untuk itu saya merancang strategi pembelajaran mendalam dengan Bahalap, di mana kata Bahalap merupakan salah satu bahasa suku Dayak di Kalimantan yang artinya baik. Strategi Bahalap meliputi B. Berkesadaran dalam belajar, A. Amati lingkungan sekitar, H. Hubungkan gagasan, A. Aplikasikan pemahaman, L. Libatkan mitra belajar, A. Apresiasikan prosesnya, dan P. Perbaiki dengan refleksi. Agar strategi ini berjalan utuh, saya mengintegrasikannya ke dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam, yakni praktik pedagogis, dengan menerapkan model dan strategis pembelajaran yang berpusat pada murid, kemitraan dengan guru lintas mata pelajaran, lintas kelas, serta warga sekitar lingkungan sekolah. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang mendorong budaya belajar aman, nyaman, dan memuliakan, serta pemanfaatan teknologi yang saya buat sebagai interaktif pelita yang memfasilitasi proses dan konten, minat, serta gaya belajar murid saat ini. Media pelita ini juga saya kembangkan sebagai pengetahuan awal dalam memenuhi kebutuhan belajar murid dan telah memiliki hak kekayaan intelektual. Saya juga mengajak murid untuk memanfaatkan teknologi guna menciptakan berbagai karya kreatif. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasikan, dan merefleksi. Siklus pengalaman belajar memahami, di mana murid mengonstruksi pengetahuan secara mendalam. Pertama, saya melakukan asesmen awal, guna mendeteksi tingkat kesiapan dan pengetahuan awal murid terhadap apa yang akan dipelajari. Hasil asesmen awal menunjukkan 21% murid kategori mahir, 38% murid kategori cakep, dan 40% murid kategori berkembang. Berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh, langkah saya selanjutnya ialah saya merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Pada tahapan B, strategi Bahalap yaitu berkesadaran. Kami berdoa untuk mengawali pembelajaran, memeriksa kehadiran, mengelola kelas bersama agar pembelajaran berjalan optimal, memahami tujuan pembelajaran, serta memotivasi murid untuk semangat belajar. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, materi kita hari ini yaitu tentang membuat poster. Ada yang masih ingat pembelajaran yang telah lalu? Masih. Siapa? Ya, Ekwa. Iklan, oke, bagus, berikan aplaus. Ada lagi? Iklan, di mana kita ketemunya iklan? Iya, dulu. Di media sosial, bagus. Ada yang lain? Iya. Di televisi, bagus. Ada yang lain?
komersial. Nah, ciri iklan komersial itu apa? Yang pertama adanya produk. Iya, yang kedua adanya apa dulu? Produk, terus ada apa? Ayo. Ada konsumen, terus ada apa lagi? Adanya testimoni. Bagus, berikan aplaus dulu. Nah, hari ini kita akan membuat poster. Ya, kita akan membuat poster. Akan tetapi ibu akan menayangkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengasah kreativitas dalam membuat poster. Ya, yang pertama mengasah kreativitas dalam membuat poster. Yang kedua, mampu menuangkan pesan singkat jelas dalam poster yang disajikan. Jadi ada dua. Bisa? Bisa. Untuk itu, saya mengelompokkan murid secara heterogen. Pada tahap H, hubungkan pemahaman. Pada setiap wawancara yang diperoleh baik itu dari guru lintas mapel, teman antar kelas, maupun warga lingkungan sekolah. Pada tahap A, aplikasikan pemahaman, serta melakukan wawancara langsung pada narasumber untuk memahami secara langsung tentang kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian pada tahap L, libatkan mitra belajar. Mereka berinteraksi dengan guru lintas mapel, teman antar kelas, serta warga sekolah untuk berinteraksi langsung secara nyata tentang kebersihan lingkungan sekolah sebagai referensi dalam membuat poster yang lebih menarik, singkat, dan jelas. Siklus ketiga yaitu merefleksi, di mana murid meregulasi diri dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki dan lalui dari berbagai kegiatan di dalam strategi Bahalap. Pada A yang terakhir yaitu apresiasi prosesnya. Kami melaksanakan galeri walk guna mengapresiasi karya temannya. Untuk yang terakhir pada strategi Bahalap yaitu P, perbaiki dengan refleksi. Pada tahap akhir ini, murid menyimpulkan hasil diskusi serta mengidentifikasi hal-hal yang telah dikuasai maupun yang perlu ditingkatkan. Strategi Bahalap yang didukung teknologi yang selaras kearifan lokal mampu menguatkan dimensi lulusan yaitu bernalar kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, hasil asesmen akhir menunjukkan peningkatan capaian murid dari yang sebelumnya kategori mahir hanya 21% meningkat menjadi 37%, sedangkan kategori berkembang turun menjadi 16%. Kini mereka lebih mencintai budayanya sendiri serta menumbuhkan budaya anak Indonesia hebat dengan gemar belajar serta bermasyarakat. Belajar dengan strategi Bahalap membuat saya mampu menghubungkan materi, membuat poster dengan kebersihan lingkungan sekolah. Kenalkan, saya Julita SPD, selaku rekan sejawat dari Ibu Indrayani SPD di SMP Negeri 1 Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Beliau dikenal sebagai seorang pendidik yang selalu bersemangat dan berinovasi dalam melakukan perubahan dalam dunia pendidikan, sehingga berdampak positif bagi sekolah dan rekan guru lainnya. Beliau juga telah melaksanakan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 1 Merbau. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.